masalah itu bisa muncul karena ada sebuah ide untuk sebuah solusi penerobosan dari masalah yang terjadi. Berikut adalah proses saya menemukan sebuah ide usaha. Jadi ada beberapa masalah yang saya pikirkan untuk dapat menemukan sebuah ide usaha. Pertama, sekarang itu banyak saya lihat orang-orang itu pada malas jalan. Kedua, kalau misalkan ke pasar atau ke tempat kita membeli sayur itu, kalau kita lihat-lihat kualitas sayurnya itu tidak baik. Ketiga, tidak semua tempat tukang sayur keliling itu datangin. Jadi ya ini kenapa orang agak rada malas untuk pergi ke pasar atau pergi ke toko kelontong, itu karena mungkin jaraknya yang jauh. Keempat, petani-petani itu juga banyak yang bingung bagaimana memasarkan jualan mereka ke orang-orang. Maka dari itu, saya menemukan ide-ide usaha untuk mengatasi masalah-masalah tadi. Pertama ada layanan panggil tukang sayur keliling. Kedua, ada aplikasi yang menyediakan layanan bagi para petani untuk memperjualbelikan hasil tani mereka kepada konsumen. Ketiga, saya memiliki ide usaha untuk menjual sayur-sayuran organik dan buah-buahan organik yang saya kolek dari beberapa petani-petani pilihan. Kemudian saya akan menciptakan sebuah media sosial di mana saya akan berinteraksi kepada pembeli saya secara langsung lewat virtual. Dari ketiga ide yang saya sebutkan tadi, saya memilih salah satu ide yang menurut saya paling layak. Saya memilih ide yang kedua. Alasan kenapa saya memilih ide yang kedua adalah aplikasi ini terinspirasi dari aplikasi e-commerce yang sekarang sangat booming-boomingnya. Tetapi jelas aplikasi ini berbeda dengan aplikasi e-commerce lainnya. Aplikasi ini memiliki fitur hanya untuk menjual bahan pangan seperti sayuran atau buah-buahan dari petaninya langsung. Walaupun ini hanya ide, saya sudah memikirkan bagaimana penggunaan aplikasi tersebut. Pertama, pembeli dapat memilih toko atau petani yang menjual bahan pangan yang mereka inginkan. Bahan pangan di sini yang dimaksudkan adalah sayuran atau buah-buahan yang tentunya segar dan baiklah kualitasnya. Lalu pembeli dapat memilih bahan pangan yang mereka inginkan. Setelah memilih, mereka dapat menekan tombol checkout lalu membayar bahan belanjaan mereka. Kalau pembeli tidak memiliki alat pembayaran elektronik, dapat secara langsung membayar di tempat dengan cara nanti saat kurir datang membawa bahan belanjaan, pembeli dapat langsung membayarnya secara cash. Setelah membeli bahan pangan yang diinginkan pembeli dapat memberi review terhadap bahan pangan tersebut. Nah, fitur review ini dapat memberitahukan bahwa bagaimana layanan toko atau petani tersebut berikan kepada pembeli yang membeli bahan pangan dari mereka. Kemudian aplikasi ini menyediakan fitur, saya tidak tahu nama fiturnya apa, tapi fiturnya akan berisi resep-resep makanan yang bahan-bahannya akan disesuaikan dengan stok yang ada di toko atau petani.